Kali ini kita mau nge-review salah satu lensa jadul yang katanya harganya paling murah. Bayangin, cuman seharga kalian udah bisa dapetin lensa ini. Kira-kira gimana ya soal kualitasnya? Apakah bagus atau enggak? Daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Halo teman kreatif, kembali lagi di All New dengan saya Hilmi. Udah lama ya kita nggak ngebahas tentang lensa jadul. Sebenarnya ada banyak sekali lensa yang pengen saya review, tapi saya masih belum sempat buat bikin skripnya. Tapi tenang aja, di kesempatan yang lain kita bakalan bahas lensa jadul kok. Lensa yang kali ini kita akan bahas adalah Ricoh Rikenon. Dan mungkin bagi kalian yang sering main manual lensa, kalian udah nggak asing dengan lensa ini. Tapi buat kalian yang belum tahu tentang lensa ini, jadi gini sejarahnya. The Ricoh Company adalah perusahaan multinasional Jepang. Ricoh mengakuisisi semua saham Pentax Imaging Corp dan mengganti nama anak perusahaan baru Pentax, Ricoh Imaging Company. Oke, sebelum ngebahas tentang lensa ini lebih jauh, saya benar-benar minta maaf apabila nantinya informasi yang saya bagikan kurang terperinci. Karena jujur aja nih, saya sendiri mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang lensa ini. Kembali ke topik tentang lensa, jadi apa sih spesifikasi dari lensa ini? Ricoh Rikenon ini memiliki focal length sebesar 50 mm dengan apertur terbesarnya yaitu f2 dan apertur terkecilnya yaitu f16. Lensa ini menggunakan image format 35 mm dengan optik 5 elemen dan juga 5 grup. Lensa ini memiliki 6 blades atau 6 blades. Ukuran filter diameternya adalah 52 mm dan lensa ini menggunakan mounting PK. Jarak minimal fokusnya adalah 60 cm sampai dengan infinity atau tak terhingga. Berat lensa ini adalah 135 gram. Nah, untuk tahun produksinya adalah tahun 1985. Jadi apa bisa lensa jadul zaman dulu dipasangi ke kamera zaman sekarang? Jawabannya bisa, asalkan kita menggunakan konverter atau adapter yang sesuai dengan kamera yang kita gunakan. Contohnya, di sini saya menggunakan mounting PK ke Canon EOS. Terus gimana nih dengan karakteristiknya? Ketika menggunakan apertur terbesarnya, gambar yang dihasilkan terasa soft dan dreamy, tapi juga tidak terlalu tajam. Kita dapat melihat adanya swirly bokeh. Swirly bokeh ini akan sangat kelihatan apabila kita menggunakan sensor full frame. Jadi, swirly bokeh itu biasanya ada di sudut-sudut gambar. Dan itu adalah bokeh yang terdistorsi sehingga menampilkan dimensi foto yang unik dan berbeda daripada yang lain. Pada bukaan f2.8, hasil gambarnya terasa sangat-sangat berbeda. Terasa lebih tajam dan juga lebih kontras. Dan ketika saya mencari informasi tentang lensa ini di internet, banyak juga pendapatnya yang sama, mereka terasa kagum ketika menggunakan f2.8 karena gambarnya terasa sangat-sangat berbeda daripada f2. Dengan bantuan blades-nya yang berbilah 6, lensa ini dapat menghasilkan karakteristik bokeh yang juga sangat unik ketika kita menggunakan di f2.8 sampai ke yang terkecil. Bokehnya dapat berupa poligon atau yang biasa disebut dengan segi 6, sehingga lensa ini terasa lebih unik. Gimana dengan karakter dari flare-nya? Biar kalian menilai sendiri aja ya. Di sini saya bagikan sampel dari flare-nya. Kita lihat dulu dari yang Ricoh dulu nih. Karena saya tadi ngetesnya udah agak siangan, jadi mungkin
hasilnya kurang maksimal. Tapi saya akan ngetes juga dengan menggunakan flash HP. Sekarang coba kita bandingkan dengan flare dari beberapa lensa lain, yaitu Super Multi Kototakumar 50mm f1.4, dan ini adalah SMC Takumar 55mm f1.8. Jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut saya, kualitas flare dari Ricoh Rikenon ini memang kurang mengesankan ya dibandingkan lensa yang lain. Tapi memang karena harganya juga sangat berbeda jauh dari lensa-lensa yang lainnya. Dan mungkin ini disebabkan karena saya menggunakan kamera APS-C untuk melakukan tes. Di kesempatan yang lain, kita akan mencoba untuk melakukan tes lensa ini dengan menggunakan kamera full frame. Mungkin hasilnya akan menjadi lebih baik. Jadi apa keunggulan dari lensa ini? Menurut saya bukan aperturnya yang besar sehingga dia bisa unggul dalam kondisi low light atau minim cahaya. Dengan apertur yang besar artinya lensa ini dapat menangkap lebih banyak cahaya yang masuk ke sensor melalui lensa. Focusing ringnya juga terasa ringan. Karena lensa ini hanya memiliki berat 135 gram, jadi terasa ringan dan mudah dibawa kemana-mana, apalagi nggak makan banyak tempat. Setelah ngomongin keunggulan, terus apa sih kelemahan dari lensa ini? Yang pertama menurut saya adalah chromatic aberration. Ketika kita menggunakan settingan apertur yang terbesar yaitu f2, kita bisa melihat chromatic aberration. Tapi tenang aja, hal ini wajar dan lumrah untuk ditemukan pada lensa jadul. Dan juga mungkin dapat ditemui pada lensa modern zaman sekarang. Ketika digunakan untuk menentang cahaya, lensa ini terasa ngefog atau mengembun. Jadi terkesan tidak tajam dan juga seperti low contrast. Build quality-nya terbuat dari bodi plastik. Walaupun bodinya merupakan hard plastik dan mungkin terasa solid, tapi menurut saya agak kurang puas aja sih genggamnya dibandingkan dengan lensa yang menggunakan bahan metal. Tapi untuk mountingnya sendiri dia tetap menggunakan bahan metal. Dan mungkin alasan ia menggunakan bahan plastik adalah untuk menghemat biaya produksi. Nah, jika dibandingkan dengan lensa modern, kelemahan lensa ini adalah dia tidak bisa melakukan autofocus. Jadi pengaturan fokusnya itu manual. Untuk pengambilan gambar pada objek yang bergerak dengan cepat akan sangat terasa sulit dalam memfokuskannya. Jika dibandingkan nih jarak fokus minimalnya dengan lensa lain, misalnya adalah STM Canon 50mm f1.8 yang jarak minimal fokusnya adalah 35 cm atau Super Multi Kototakumar 50mm f1.4 yang jarak minimal fokusnya adalah 45 cm. Menurut saya lensa ini untuk jarak minimal fokusnya masih terbilang sangat jauh, yaitu 60 cm. Dan ini jadi pertimbangan saya untuk menentukan kelemahan karena kita jadi nggak bisa fleksibel dalam mengambil objek yang lebih close up. Check the mic and make sure it sound right, boys. Jadi apa kesimpulannya? Lensa ini akan sangat cocok banget buat kamu yang lagi belajar lensa manual dan memiliki budget yang terbatas. Karena lensa ini murah banget, sekitar 500.000 sampai dengan 700.000 tergantung kondisinya. Lalu untuk kebutuhan profesional gimana nih tentang lensa ini? Menurut saya, karena ini hanya opini pribadi saya, ya saya rasa situasional lah. Apabila lensa yang kamu gunakan dalam tanda kutip kondisi prima, saya rasa lensa ini akan menunjukkan performa terbaiknya. Kalau kalian ingin lensa dengan bentuk bokeh yang unik yaitu poligon, saya rasa kalian harus mencoba lensa ini. Yang bingung mau beli lensa ini di mana? Jangan bingung nih. Silakan kunjungi Instagram @allnew.id dan menghubungi kami melalui DM.
Oke, cukup sekian video kita kali ini. Jika ada tambahan atau ingin mengoreksi, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk tetap kreatif dan jadilah kreatif bersama kami. Because less gear brings more creative things. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Dadah! It sound right, boy.